Jejak manakib pertemuan dua wali Sunda, Syekh Maulana Mansyuruddin radhiyallahu an Cikaduen dan Syekh Abdul Muhyi radhiyallahu an Pamijahan. Narasumber Abuya Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Manakib ini dimulai ketika Mama Eyang Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dengan karomahnya yang dikenal di kalangan wali dengan ilmu khodwah, ilmu rasjelek bahasa Sunda, ilmu yang dimana wali tersebut menghendaki cuma tersirat dalam hati saja langsung bisa terlaksana dengan cara yang beliau kehendaki. Adapun ilmu ini turun-temurun diturunkan kepada para ulama wali-wali Mahmud Bandung yang dikenal dengan nama ilmu Jaya Sampurna, dan terus lebih tinggi lagi ialah ilmu Sawa Sampurna. Adapun ilmu Jaya Sampurna adalah ilmu sempurnanya iman, Islam, ihsan, yakni ilmu marifat kepada Allah hingga kata-katanya terbukti menjadi kenyataan hingga kasyaf kepada perkara yang gaib, dalam bahasa Sunda dikenal dengan saciduh metu saukap nyata. Sedangkan ilmu Sawa Sampurna adalah tidak adanya pembatas, mau alam dunia tidak usah melangkah dahulu, begitu juga dengan ke alam jin, alam kubur dan lain-lain. Bisa masuk dengan begitu mudah sekehendak hatinya para wali Allah. Beliau apabila sembahyang Jumatnya di Masjidil Haram Makkah dengan cara masuk melalui Goa Safarwadi, menembus bumi dengan ilmu khodwah tersebut. Ketika beliau sampai di Masjidil Haram sering bertemu beberapa kali dengan Syekh Maulana Mansyuruddin yang juga sama-sama memiliki ilmu khodwah tersebut. Dan mereka pun bertegur sapa. Kemungkinan kita bersaudara dan mungkin satu guru atau satu keturunan dan sama-sama orang Sunda katanya, karena kita selalu dipertemukan di tanah Makkah yang berkah ini. Cuma kita tidak tahu di antara kita siapa kakaknya dan siapa adiknya. Akhirnya disepakatilah untuk menentukan siapa kakaknya dan yang mana adiknya dengan cara perjanjian apabila bertemu di waktu yang akan datang. Barang siapa yang duluan tiba di pintu gerbang Babu Salam maka dia adalah kakaknya, dan yang tiba belakangan maka dia adiknya. Singkat cerita, Mama Eyang Pamijahan di kesempatan berikutnya tersebut seperti biasa dengan ilmu khodwahnya dengan jalan masuk ke dalam Goa Safarwadi dan sampai di Makkah. Begitu juga dengan Eyang Mansyuruddin, beliau pun menggunakan ilmu khodwahnya pula dengan jalan memasuki hutan dan menghilang di sana lalu jelek sampai di gerbang Babu Salam Masjidil Haram Makkah. Ketika akhirnya Mama Eyang Pamijahan jelek tiba di Babu Salam, begitu kagetnya ketika ada yang mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Dimana hla, dari mana dulu dik, yang ternyata itu sapaan dari Eyang Maulana Mansyuruddin yang sudah nyampai duluan di Babu Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Mama Eyang Pamijahan agak kaget karena Eyang Mansyuruddin sudah tiba terlebih dahulu. Dalam hati beliau terbersit, apa gerangan yang menyebabkan Eyang Maulana Mansyuruddin tiba terlebih dahulu. Setelah beliau telaah ternyata waktu beliau menembus bumi pas berada di bawah laut beliau merasa agak dingin dan menyalakan ganda wesi, dua buah batu yang diadukan sehingga keluar percikan api untuk menyulut sebatang rokok layaknya seperti korek api, maces zaman sekarang. Beliau yakin hal itulah yang menyebabkannya beliau terdahului oleh Maulana Mansyuruddin. Dari semenjak itulah beliau berikrar mengharamkan rokok untuk dirinya, tidak akan pernah mau merokok lagi karena merokok menyebabkannya tertinggal satu langkah oleh Maulana Mansyuruddin hingga memposisikannya menjadi adik dalam derajat kewaliannya. Makanya kalau kita berkunjung menziarahi beliau di Pamijahan ada daerah bebas merokok, dilarang merokok mulai dari gerbang gapura depan karena beliau tidak menyukainya. Sepulangnya beliau dari Masjidil Haram beliau masuk melalui sumur Zam-Zam dan keluar lagi di Goa Safarwadi Pamijahan. Anehnya beliau diikuti oleh air Zam-Zam yang lalu menjadi mata air di dalam goa tersebut. Makanya ada istilah air Zam-Zam Pamijahan. Begitu pula dengan Mama Eyang Maulana Mansyuruddin, beliau pulang melalui sumur Zam-Zam pula sama beliau pun diikuti oleh air Zam-Zam tersebut. Beliau keluar dari sebuah hutan dan di dalam hutan itu keluar mata air yang sangat besar sekali melebihi mata air yang keluar di Goa Safarwadi. Saking besar mata air tersebut hingga menjadi sebuah danau.
Namun saking besarnya air yang keluar tersebut, Mama Eyang Mansyurudin khawatir nanti daerah tersebut tenggelam, maka beliau bermunajat kepada Allah mohon petunjuknya mencari cara untuk menutup sebagian mata air tersebut agar tidak terlalu besar keluar airnya. Dan beliau mendapatkan isyarat bahwa beliau harus menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada sebuah batu sebesar kurang lebih seukuran kerbau, lalu beliau lemparkan ke tengah-tengah mata air tersebut dan berhasil, maka jadilah seperti mata air sekarang yang disebut batu Quran. Berikut adalah sebagian silsilah Syekh Maulana Mansyurudin. Beliau putra dari Maulana Abdul Fatah, beliau putra dari Maulana Abdul Mali, beliau putra dari Maulana Abdul Ma'ahir, beliau putra dari Maulana M. Nashiruddin, beliau putra dari Maulana Yusuf, beliau putra dari Maulana Hasanuddin, Banten, beliau putra dari Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, salah seorang wali sanga di Cirebon. Adapun Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, beliau putra dari Raden Ajeng Tanganijah, beliau putri dari Syekh Kentol Sambihana, beliau putra dari Syekh Wiracandra, beliau putra dari Syekh Pangeran Laya Atam Sunan Giri Laya, beliau putra dari Erpaku Ainul Yakin, Sunan Giri, salah seorang wali sanga di Gresik. Maka layaknya mereka berdua menjadi penerus wali sanga bagaikan Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati di zamannya. Wallahu a'lam bishawab.